Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin thumma sawwahu wa nafaqa fihi min ruhi Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi dhawil maqamil 'aliyah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang saya hormati para alim ulama, segenap umara, para ustaz, bapak ibu, sehingga para ibu, ibu bapak, orang-orang tua saya, hadirin jamaah tarawih, insyaallah dimuliakan Allah. Amin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga malam ini kita masih ditakdirkan olehnya menjadi bagian hamba-hamba yang diperkenankan untuk dapat menghidupkan Ramadan kita dengan berbagai amalan baik yang Allah fardukan kepada kita maupun yang sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah tarawih insyaallah dirahmati Allah taala. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya telah memilih Ramadan sebagai bulan yang penuh dengan keutamaan. Salah satu keutamaan yang Allah berikan kepada Ramadan adalah Ramadan menjadi momentum yang tepat bagi segenap hamba Allah Ta'ala untuk melakukan perenungan sekaligus evaluasi yang dalam bahasa agama disebut dengan muhasabah. Kenapa penting yang namanya evaluasi? Karena berkenaan dengan kita berusaha menilai diri sendiri. Salah satu sebabnya adalah kita manusia begitu mudah menilai orang lain sementara sulit menilai diri sendiri. Itulah sebabnya kita diingatkan hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Ini artinya bahwa saya dan kita semua punya tanggung jawab yang besar untuk kita menilai diri kita sendiri, termasuk berkenaan dengan seberapa besar kapasitas dan kualitas iman kita yang sesungguhnya kepada Allah Rabbul Jalil. Kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita menyelenggarakan atau menunaikan ibadah puasa, kita juga diperintahkan untuk melaksanakan sholat kita. Kita hidupkan ibadah-ibadah yang lain. Selalu saja Allah mengawali firman-Nya dengan kata atau kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Secara tekstual itu bermakna hai orang-orang yang beriman. Artinya segala bentuk tanggung jawab yang Allah perintahkan dengan tuntutan yang disertai dengan tuntunan yang hakikatnya hanya Allah perintahkan kepada orang yang beriman. Sehingga ini sekaligus menjadi jawaban ketika muncul pertanyaan. Kalau misalnya di Ramadan ada umat Islam, ada oknum umat Islam, dia tak ada halangan tapi tak puasa. Ada oknum umat Islam di siang hari, dia tak berhalangan, dia bukan musafir, dia tak ada halangan yang lain, tapi dia masih cari rumah-rumah makan yang meskipun tertutup setengah masih ada buka makan. Jawabannya sederhana, yang dipastikan bahwa kalau
hidup orang-orang itu. Demikian halnya saya mau dimaafkan hadirin jamaah yang saya muliakan. Kalau misalnya ada di antara umat Islam yang sekedar dia hanya berpuasa menahan lapar, menahan dahaga, tapi dia tak menahan hal-hal yang lain yang dapat membatalkan puasanya, dia tidak menaikkan hal-hal yang menjadi amal yang penting dalam Ramadan ini, dia tak hidupkan orang-orang Ramadannya, maka sekali lagi saya mohon dimaafkan. Bukan saya yang menilai, tetapi evaluasinya adalah mereka tidak tergolong orang-orang yang beriman. Mereka muslim tapi tidak beriman. Itulah sebabnya kita diingatkan oleh Allah Ta'ala. Dan ini yang menjadi peringatan buat saya, sekaligus saya segarkan ingatan kita semua. Kalau kita ingin merenungkan dan mengevaluasi diri kita masing-masing, apa benar kita sudah masuk kategori orang-orang yang beriman, mari sama-sama kita menurut firman Allah Ta'ala. Antara lain di surah Al-Anfal, Allah sampaikan kriteria. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Di dalam ayat ini Allah mengawali firman-Nya dengan satu kata taukid, yang dalam bahasa Indonesia berarti penegasan. Kalau kita menjumpai dalam Al-Quran ada kata penegasan, semisal kata inna atau innama, maka kata penegasan itu bermakna Allah bersumpah. Dan kalau Allah bersumpah, ini mengingatkan kita dan patut menyadarkan kita bahwa ada tuntutan. Dan kalau dia adalah tuntutan, maka mutlak wajib bagi kita menjalankannya. Tidak ada pilihan lain. Innamal mu'minun, Allah bersumpah, sungguh kata Allah yang dimaksud orang-orang yang beriman. Syarat alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebutkan dzikra, ketika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, terjadi getaran di hati mereka. Kalau dalam ayat itu disebut dzikra, yang secara tekstual berarti disebutkan, maka ketika ada yang disebutkan, maka ada yang mendengarkan. Ini berarti ketika kita misalnya yang lain, di saat ada yang menyebut nama Allah, ada yang membaca asma-asma Allah, sifat-sifat Allah, lalu sebagian kita mendengarkannya. Kalau kita ingin masuk kategori orang yang beriman, maka satu syarat yang harus ada dalam diri kita adalah terjadinya getaran di hati kita ketika disebutkan nama atau sifat-sifat Allah. Pengejawantahannya salah satunya adalah misalnya saat kumandang azan, dikumandangkan muazzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di saat terjadi getaran di hati kita, apakah itu sebagai wujud rasa takut kita kepada Allah, termasuk karena cinta kita kepada Allah Ta'ala, lalu itulah yang mendorong kita untuk bersegera memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Maka dalam rahmat Allah menjadikan rahmat itu kita menjadi bagian orang yang beriman. Apalagi hadirin yang saya muliakan, di tengah era teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini begitu canggih luar biasa, tidak sedikit manusia yang hidupnya dalam sehari semalam, dalam hitungan 24 jam sehari semalam itu lebih separuh hidupnya habis hanya untuk bersentuhan dan bermain dengan teknologi informasi. Dia begitu akrab dengan handphonenya. Saya mohon maaf hadirin yang saya muliakan, jangankan hubungan manusia kepada Allah, kehadiran handphone itu juga bisa merusak hubungan kita dengan sesama manusia. Kita harus akui ada dampak positif, ada hal-hal yang baik yang bisa kita petik dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui fasilitas handphone, smartphone, Android dan lain sebagainya. Tetapi kita mesti waspada dengan berbagai dampak negatif yang dapat merusak kita. Karena tak jalan, sekali lagi saya berdoa, tak jalan. Allah sudah panggil kita bersegera menuju rumahnya, azan telah dikumandangkan.
masih chatting, masih ke Facebook, masih ke Instagram, hanya karena kecintaan kita kepada dunia, lalu kita lalaikan apa yang menjadi Allah perintahkan terhadap kita. Na'udzubillah. Sekali lagi mari saya ingatkan diri saya ajak kita semua untuk merenung sembari evaluasi diri kita masing-masing. Mudah-mudahan insyaallah kita tidak termasuk orang-orang yang mengabaikan panggilan Allah. Amin. Setiap orang yang beriman, ketika siapapun yang menyebut nama Allah, yang membacakan nama sifat-sifat Allah, maka sepatutnya hadirlah getaran dalam hati kita, baik itu karena rasa hati kita kepada Allah, termasuk yang menguasai rasa cinta kita kepada Allah. Sehingga yang saya muliakan, Nabi SAW mewasiatkan kita, salah satu hal yang dapat kita lakukan, satu hal yang mesti kita wujudkan dalam keseharian kehidupan kita supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang ketika disebut nama Allah terjadi dalam hati kita adalah semestinya semua kita ini membiasakan dalam hidup kita dan setiap besar nafas dan juga tegak bentuk bahkan dengan tangan dan langkah kaki kita senantiasa kita berlalai berzikir kepada Allah. Apa yang berzikir kepada Allah? Bukan sekedar menyebutnya, lalu bagaimana dalam setiap keadaan kita tak lalai kepadanya. Dalam pendekatan yang disebut dengan terminologi, di saat kita berzikir menyebut sembari kita mengingat Allah Ta'ala. Karena kadang ada orang yang berzikir, dia sebut nama Allah Ta'ala tapi dia lalai kepada Allah. Sehingga yang semestinya hadir adalah kebiasaan kita melatih diri kita di setiap saat. Bukan sekedar berzikir dalam pengertian menyebut nama, sifat, asma-asma, tetapi di saat itu pula kita terlalai kepadanya dengan setiap saat mengingat. Begitu banyak bentuk-bentuk kalimat thayyibah yang ada sebagai bentuk zikir kita kepada Allah, termasuk dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di beberapa kesempatan saya pernah menyampaikan begitu pentingnya kalimat ini, kalimat tauhid sebagai bentuk pengakuan Allah Rabb kita dan Muhammad adalah utusan Allah Ta'ala. Sebab salah satu sebab kenapa dia penting adalah kehidupan kita di dunia ini dalam bilangan sehari semalam yang berangka 24 jam itu tak ada sumber lainnya kecuali bersumber dari dua kalimat. Bukan sekedar simbol. Pada kalimat la ilaha illallah terdapat 12 huruf, di kalimat Muhammad Rasulullah juga 12 huruf, 12 kali 2 sama dengan 24. Bukan sekedar sederhana, bukan sekedar simbol, tapi ada kaidah yang menambahkan bahwa jangankan hidup dan mati manusia, tetapi hidup dan matinya dunia ini bersumber dari kalimat itu. Sehingga kita perlu diingatkan, salah satu isyarat kiamat akan datang, salah satu isyarat adalah berakhirnya kehidupan di dunia ini adalah ketika ada lagi makhluk yang melafazkan atau memandangkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka terkait hidup yang benar, ketika dengan Allah kita berharap dipertemukan dengan husnul khatimah, kita pun diwasiatkan oleh Rasulullah. Sedapat mungkin kita tak pernah lalai sembari berharap rahmat Allah Ta'ala yang mengakhiri hidup kita adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kembali yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila dibacakan Al-Quran zadatuhum imanan, bertambah kembali imannya. Dari ayat ini ada tafsir yang menjelaskan bahwa siapapun umatnya Rasulullah, siapapun yang mau masuk kategori hamba Allah Ta'ala, jika ia ingin menjadi orang yang beriman dengan memenuhi kriteria syarat yang kedua tersebut, maka sedapat mungkin kita juga membiasakan diri dalam membaca Al-Quran. Jangan pernah berharap ketika orang membaca Al-Quran menjadikan iman kita semakin tebal jika tidak dibarengi dengan ikhtiar maksimal kita untuk kita juga dekat dengan Al-Quran. Apalagi di kesempatan kita Ramadan.
Mari bukan sekedar kita berlomba-lomba meraih hatapnya, tetapi pengertian terhadap Al-Quran termasuk diawali dengan itikat baik kita, mulai meyakini, mengimani kebenaran seluruh kandungan yang ada dalam Al-Quran, termasuk itikat baik kita untuk mempelajari apa saja yang terkandung di dalam Al-Quran, sehingga selain kita mesti bisa dapat membacanya dengan baik, setiap bacaan Al-Quran itu juga memudahkan kita untuk memaknai apa yang terdapat dalam kandungannya. Misalnya ketika dimulai dengan membaca benar, itu penting. Benar dengan membaca Al-Quran bukan hanya kewajiban dan tanggung jawab para ustaz, para mubalik, guru ngaji, para ulama, tapi semua umat Rasulullah punya kewajiban yang sama untuk bisa benar cara membaca Al-Quran. Karena dari sekian tanggung jawab kita terhadap Al-Quran, termasuk salah satunya adalah mesti bisa membacanya dengan benar. Saya mohon maaf hari ini yang saya kerjakan. Suatu waktu ketika saya masih bertugas di Kendal, itu bilangan di 2012 sampai tahun 2016, ketika saya bertugas di Kanwil dan Agama Provinsi. Suatu waktu saya tidak ta'lim. Ada satu yang bertanya kepada saya, "Pak, saya mau tanya Ustaz." Saya bilang silakan. Pertanyaannya begini, kenapa kalau saya selalu naik motor Ustaz, saya berkendaraan, saya selalu ditilang sama polisi? Pikiran saya pertama ya pasti ada pelanggaran. Tapi saya teringat dengan pesan guru kita, ini kaitannya semua terpadu. Spontan saya tanya, dan saya minta orang guru coba baca surah Al-Fatihah, kalimah ihdinas siratal mustaqim. Ibu ini tanya lagi, "Tak, apa hubungannya tilang dengan Al-Fatihah?" Saya bilang baca dulu. Dia baca ihdinas siratal mustaqim, sirata, ya, yang sebelumnya itu tebal-tebal semua, kan? Sirata, sarata, sarata, sirata, itu jalan, titian. Begitu dia baca ihdinas syirat, bacanya pakai syin yang 3 titiknya. Saya biasa kelakar, mohon maaf, dulu kalau di zaman saya ngaji, yang syin itu kita nyebutnya sinu. Ya karena waktu saya ngaji begitu, setelah sinu, padahal nyebutnya syin, kan? Syin yang 3 titik. Begitu dia baca ihdinas syirata, saya bilang pantas ditilang gitu. Kenapa Yesus? Syirat, dia bacakan bukan surat, syirat, ya. Syirat itu jamak dari kata syurtiyu. Apa itu syurtiyu? Diterjemahkan artinya polisi. Jadi kalau baca ihdinas syirat, memang dia minta selalu dikasih ketemu polisi. Ya pantas saja ditilang, Bu. Ini bukan sekedar tekstual, begitu pentingnya. Karena perbedaan satu huruf saja. Contoh, qalbu, qaf, ya, qalbu, yang bunda titiknya 2, qaf, qalbu itu nanti terpleset sedikit jadi kalbu antara qaf dengan ka, qaf, ka. Dulu kalau saya ngaji habis kafu kekun dulu. Ini zaman saya ngaji pakai bedanya begini. Qaf, ka, qaf, ka. Kalbun hati, kalbun anjing. Kamu dulu. Ini baru persoalan satu dulu. Saya ingatkan diri saya segarkan ingatan kita semua betapa pentingnya. Apalagi berkenaan dengan ibadah sholat. Karena di setiap sholat kita itu ada bacaan. Apalagi kaitannya dengan memudahkan kita menghayatinya. Hakikat dalam Al-Quran, kita berikhtiar maksimal, bisa mempelajarinya, benar membacanya, kita mudah menghayatinya, dan itu jalan untuk kita mudah mengamalkan undang-undangnya. Makanya tidak kalah pentingnya tanggung jawab kita semua menjadi kewajiban kita bersama adalah mendakwahkan Al-Quran ini. Saya singkat-singkat. Ini baru bersyarat. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mau disebut orang-orang yang benar-benar beriman, jangan dilalai. Setiap saat harus berserah diri secara totalitas kepada Allah Ta'ala. Biasanya ada orang yang beragama begini dengan istilahnya, pokoknya kalau mau selamat, mau berhasil, pertama setelah kita berniat maka berikhtiar, setelah berikhtiar berdoa dan bertawakal. Padahal sebenarnya tawakal itu bukan di akhir, tawakal itu
harus hadir setiap saat. Makanya yang mengawali setiap formalitas yang akan kita tunaikan, termasuk dalam melakukan ibadah apapun bentuknya, maka harus diawali dengan tawakal kepada Allah. Karena kalau dalam suatu kesempatan setitik pun hilang tawakal kita, maka ini bisa melenceng kepada kemusyrikan. Contoh kasus, kalau dalam hidup kita ini, jangankan bicara keyakinan, sedikit terlontar dari mulut kita. Ini contoh kasus, ada orang sakit, ke dokter, dikasih resep, tebus dia apotik, beli obat. Setelah konsumsi obat, dia agak baikan, dia sembuh. Lalu dia ngomong, bagusnya itu obat, sembuh kan? Ini ketidaktawakulan kepada Allah. Kita anggap kalimat yang sepele, tapi hakikatnya menafikan kekuasaan Allah. Kenapa kita tidak biasakan dengan lafaz Masya Allah, Alhamdulillah, kuasa Allah Ta'ala, saya sakit, setelah saya konsumsi obat itu Allah rahmati, Allah limpahkan berkahnya, saya sembuh. Ini pasukan kalimat saja. Sama kalau ada orang kena kecelakaan, misalnya musibah, kena kecelakaan, kena musibah, untung ada yang, kalau tidak ada yang mati kan. Berarti kan mengkhususkan si anu itu seolah-olah anu itu yang mengatur segalanya. Kenapa kita tidak tawakal secara total kepada Allah Ta'ala? Alladzina yuqimuna shalah. Siapa lagi yang dimaksud orang beriman? Mereka yang selalu mendirikan, menegakkan secara sempurna ibadah sholatnya. Kenapa ada kalimat dengan sempurna? Ketika kita menjumpai perintah kepada sholat, misalnya aqimis sholat, kata aqimis sholat termasuk kalimat alladzina yuqimuna sholat. Kata yuqimuna atau aqimi bukan berasal dari kata qom. Kalau kaidah qoma dalam ilmu bahasa Arab, qoma ini telah berdiri, qoma yaqum, qum berdiri. Di dalam istilah tasriful af'al itu adalah Arabia dalam ilmu bahasa Arab. Tapi ketika disebut alladzina yuqimuna, maka hakikatnya kata ini berasal dari kata qawwam. Apa itu qawwam? Kita tegakkan, kita dirikan, kita kerjakan secara sempurna. Apa makna di balik kata kesempurnaan itu? Harus hadir mulai tingkat yang benar, niat yang benar, pelaksanaannya sesuai syariat, dan tidak ada yang diharam kecuali dengan Allah Ta'ala. Itulah kesempurnaan. Karena itu ikhlas sebagai bagian integral yang tak boleh hilang dalam pelaksanaan ibadah, utamanya sholat kita. Saya mohon maaf hadirin yang saya muliakan, kalau masih saja ada orang yang sholat buru-buru, saya ulangi, kalau masih saja ada orang yang sholat buru-buru, jawabannya hanya satu, dia tak ikhlas. Kenapa tak ikhlas? Tak merasa diwasi oleh Allah. Apalagi kalau dia tunaikan ibadah itu dengan bersegera, dengan cepat, karena ada sesuatu yang ingin dikerjakannya. Artinya kelalaian dalam ibadah itu hadir salah satu sebabnya karena ketidakikhlasan. Makanya Allah kata kita wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah penolongmu, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan apa? Sabar dan sholat. Tapi Allah ingatkan wa innaha lakabirah. Tapi sungguh kata Allah, yang namanya sabar, yang namanya salat itu perkara sukar, perkara sulit. Illa alal khashiyin, kecuali bagi orang-orang yang ikhlas. Saya pernah ditanya bagaimana ikhlas. Ketika kita ambil perumpamaan masuk An-Nas, disebut surah An-Nas karena begitu banyak An-Nas dalam surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Disebut Al-Falaq karena ada Qul a'udzu birabbil falaq. Tapi kenapa bisa surah Al-Ikhlas disebut surah Al-Ikhlas? Tak ada kata ikhlas dalam surah Al-Ikhlas. Itulah ikhlas. Subhanallah walhamdulillah. Karena di ujung ayat yang saya baca tadi pada surah Al-Ikhlas, wa mimma razaqnahum yunfiqun, mengingatkan kita termasuk satu syarat, satu kriteria orang yang beriman adalah mereka yang mau saja menginfakkan, berkorban, mendermakan hartanya di jalan Allah, termasuk dalam bagian dalam ibadah kita. Bahkan dulu Ramadan itu, kalau di Ramadan ini momentum untuk banyak kita bersedekah, apapun bentuknya, infak, zakat, maka kita biasakan selain didasari dengan keikhlasan, maka juga jangan kita lupa
kualitas kita dalam bersedekah. Artinya bahwa kalau saat biasa-biasa kita sudah terbiasa bersedekah, namun dalam suatu kesempatan Allah berikan kita kelebihan rezeki dari hal-hal yang kita biasakan itu, saatnya kualitasnya kita tingkatkan. Sebab berbeda kondisi di saat Allah berikan kita kelebihan rezeki. Kalau insya Allah di saat kita mendengar nama Allah bergetar hati kita, kemudian di saat kita mendengarkan bacaan Al-Quran bertambah keimanan kita, setiap saat kita tawarkan kepada Allah, kita sempurnakan sholat kita, lalu kita berusaha berderma di jalan Allah Taala. Inilah yang dijalankan Allah Taala. Ulaika humul mu'minun haqqan. Mereka itulah orang-orang yang beriman, yang benar-benar beriman kepada Allah. Apa balasan bagi mereka? Lalu kita baca tentang Rabbi, niscaya Allah akan memberikan ibadah yang mulia di sisinya. Wa maghfirah, Allah akan memberikan juga ampunan, wa rizqun karim, dan Allah tak pernah menghentikan rezeki yang mulia baginya. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah Taala di sisa-sisa Ramadan ini Allah mengenalkan kita dilimpahkan kekuatan zahir dan batin, sehingga itu menjadi modal dan kekuatan besar kita untuk kita gunakan beribadah sebaik-baik di Ramadan ini, sehingga insya Allah kita dan seluruh keluarga kita nanti akan dikembalikan kepada fitrah kita, dan puncaknya di 1 Syawal semua kita dapat meraih kemenangan di hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1422 Hijriah. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon dimaafkan jika ada yang tidak berkenan. Terima kasih banyak segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Allahumma waffiqil aqwamit thariq. Assalamualaikum